Halo teman-teman, ngonten lagi. Kali ini ngebahas motor. Jadi saya ingin cerita, kalau mungkin teman-teman punya motor yang sama ya, motor New Jupiter MX. Jadi udah beberapa kali kan saya jadikan konten ini. Karena kenapa saya ternyata berarti bocor beneran dia. Jadi begini, motor ini kan belinya bekas, jadi ada beberapa PR yang harus diselesaikan ya untuk mengenai motor ini. Mulai dari remnya, mulai dari surat-suratnya, mulai dari shock breakernya, mulai dari laharnya, kurang lebih itu. Tapi yang ingin saya bahas yaitu permasalahan mengenai shock breaker belakang khususnya. Nah, jadi motor ini punya permasalahan shock breaker belakang. Saya nggak tahu kalau ternyata itu permasalahannya. Jadi shock breakernya itu ternyata sudah mati gitu ya. Shock breakernya sudah mati dan kalau dipakai berkendara gitu kan nyut-nyut gitu ya. Apa mantul-mantul dia gitu ya. Dan ketika dipakai, jadi ketika dipakai melewati jalan rusak agak ngebut gitu. Misalnya dia misalnya ini sini sebelah kiri ya. Jadi dia akan di jalan rusak itu dia akan lejeng gitu ya, duduk gitu ya, dia akan narik ke kiri gini pantatnya, Sudah sempat berkonsultasi ke bengkel, gini apa namanya, saya mendiagnosa sendiri gitu. Saya cek itu lahar belakangnya kan lahar belakangnya itu oblak gitu sedikit ya. Kemudian mungkin itu penyebabnya ternyata velgnya itu belakang itu agak longgar gitu. Jadi lehernya agak oblak gitu. Posisinya bukan lehernya yang rusak tapi velgnya yang rusak. Kemudian sempat direkomendasikan oleh bengkel ganti ini bos armnya. Ada bengkel yang bilang bos armnya yang bermasalah, ada bengkel yang bilang oh bukan gitu. Nah, pada diagnosa terakhir saya sendiri nggak tahu kalau sebenarnya shocknya sudah mati atau sudah rusak gitu ya. Ketemu saya kebetulan ke bengkelnya anak muda lah, bengkel yang ngemodif motor untuk apa namanya racing gitu ya, kayaknya sih seperti itu. Setelah dicoba motor saya, dia menyimpulkan sebaiknya bukan velg yang dibenerin di dahulu, tapi shock breakernya. Jadi shock breakernya itu sudah mati karena sudah mantul-mantul. Nah, itu alasannya kenapa dia narik ke kiri di bawah berkendara. Nah, beberapa hari yang lalu saya membawanya ke bengkel shock breaker. Jadi di Gianyar itu ada salah satu bengkel shock breaker yang terkenal, kalau nggak salah itu satu-satunya ya. Nah, saya bawa ke sana gitu. Nah, diperbaikilah di sana. Dan ya seperti yang teman-teman lihat di awal itulah hasil perbaikannya. Dia tidak mantul lagi, sangat bisa dibilang cukup keras ya. Kalau sebelumnya saya pakai berkendara di jalan gitu nyaman gitu, nggak kerasa geduk-geduk gitu ya. Sekarang agak kerasa dia agak keras gitu rasanya. Dan sudah saya sempat coba agak ngebut di jalan rusak itu, nggak narik ke kiri dia, tapi tetap stabil, hanya saja keras responnya gitu ya. Karena motor ini motor monoshock, nah itu katanya alasannya kenapa dia gampang sekali shocknya rusak gitu ya. Bagaimana proses perbaikannya? Simak video ini sampai selesai. Oke, jadi ini adalah penampakan tempat kerja bengkelnya ya. Nah, ini adalah proses pelepasan bodi motor saya sebelum melepas shock breaker. Bukan semua ya, beberapa bagian dari bodi itu dilepas. Nah, seperti ini misalnya ya. Jadi kedua bodi yang belakang kanan kiri itu dilepas ya. Ini melepas tutup rantai, kemudian nah ini udah mulai membuka baut shock breakernya. Ini baut yang bawah. Iya. Kayaknya nggak susah-susah amat sih. Bagi yang awam ya susah mestinya ya. Ini ada dua orang yang bekerja di sini. Satu bengkel aslinya, ini asistennya nih. Ini ngelepas baut yang atas ya.
Jadi dari sebelah kiri lepasnya. Nah, pakai didorong-dorong segala ini supaya bisa dilepas, karena kayaknya karena sudah sekian lama nggak pernah dilepas ya, susah dilepas itu mungkin ya. Oh bukan ya, waktu mengganti bos arm itu sempat dilepas sebenarnya, yang bagian bawah aja tuh. Nah ini kesusahan bapaknya ngelepas ini. Jadi di bengkel ini ada bagian yang lepas pasang satu dan bagian yang servisnya satu. Nah yang servis ini adalah pemilik bengkelnya sepertinya ya, namanya Pak Ari. Nah ini stoknya sudah bisa dilepas ya, sudah bisa dilepas dan siap di servis. Nah ini dia proses pembongkaran shock breakernya ya oleh Pak Ari. Nah ini koleksinya beliau. Jadi beliau ini punya alat khusus untuk melepas klemnya shock breaker ini. Bisa dibilang sangat teliti sekali ya, bukan sangat, masih dibutuhkan ketelitian ya dalam melepas ini. Jadi dibantu dengan pompa hidrolik untuk mempermudah pelepasannya. Nah lihat beliau begitu detail ya untuk melepasnya dengan bantuan pompa hidrolik. Sebanting aja. Nah ini pirnya sudah terlepas ya dari body shocknya. Ini memotong sedikit. Jadi kayaknya ini apa namanya, membuka ini apa namanya, membuka tutup tabungnya ya dengan menggunakan gerinda. Nah pokoknya serba hidrolik, jadi sekarang akan mengulir bautnya itu menggunakan alat juga nih. Nah ini seperti membuka baut seal mungkin ya, nggak tahu istilahnya ya, seperti inilah cara kerjanya ya, perbaikan shock breakernya. Nah terlepas dah. Tabungnya aja ya dia. Semuanya juga hancur ini, semua ini. Oh gitu. Ternyata tabung di dalamnya itu bolong ya. Nah beliau sedang mencoba mencarikan alternatif untuk mengganti bagian-bagian yang rusak. Banyak sekali koleksinya. Kok bisa pecah ya? Ya soalnya jebol dipaksa pak lo. Oh Ini kan lama nih udah gini nih pak. Bapak kan lama kan ini udah ya. iya. Kalau dipakai bahaya. Kalau tabungnya ada, ininya tak pakainya. Nah, pak ya. Ya. Jadi tabung bagian dalamnya itu bolong ternyata. Gak tahu gimana ceritanya. Cuman shock breakernya aja yang tahu. Nah, beliau juga ini sedang mencari apa namanya, peritilan koleksinya yang bisa dipakai untuk shock breaker saya. Bingung sendiri kayaknya ini karena saking banyak koleksinya. Oke, lanjut kerja. Ini melepas, akan mengeluarkan apa itu ring dari pistonnya ya. Kayaknya itu yang namanya pistonnya, yang di mesin jalan jepit itu ya. Apanya itu namanya rusak pak? Pistonnya. Pistonnya. Oke, dikembalikan kembali ke ininya, ke pistonnya. Ya ini benar-benar teliti nih ya, dilihat secara mendetail apakah ada bagian yang rusak atau tidak seperti itu ya. Karena ternyata banyak sekali part-part kecil di dalam shock breaker monoshock ini. Nah ini mencari alternatif dari bekas shock breaker yang lain, sepertinya seperti ini.
beliau digoda oleh penjual gorengan ya. Oke, dimasukkan satu persatu. Itu pirnya. Apa namanya? Pir suling ya mungkin itu ya. Itu pir suling ya mungkin. Jadi masih banyak lagi tuh bagian yang sangat-sangat kecil. Dibutuhkan ketelitian yang amat sangat. Oke, pasang bautnya. Nah, ini sebenarnya bagian yang sudah terakhir ini ya, dimana saat beliau memasang tabungnya itu saya nggak sempat ngerekam. Nah, ini tabung yang bocor itu, yang bolong itu sudah dipasang kembali. Nah, ini sudah dikasih oli juga ya. Waktu mengasih oli saya nggak ngelihat juga. Saya ngelihat tapi nggak ngerekam ya. Nah, ini beliau menutup ininya, menutup sealnya dengan yang ulir. Kemudian setelah dikencangkan dengan yang ulir ini ya nggak ada pengelasan atau apa ya, cuman dipukul-pukul seperti ini. Sepertinya cuman dikencangkan dengan proses pukul saja, bukan dilas. Karena saya nggak ngelihat ada alat lasnya di sini sebenarnya. Itu aja berarti Pak ya. Ganti tabung sama kan itu ya. Ganti pistonnya ya, itu ganti semua jadi hancur dalamnya. Lama udah bocor bapaknya ini. Pakai aja. Soalnya di bawah, kalau bawah ngebut narik ke kiri dia pantatnya. Nah, kalau ngikut bapakku sih melawan dia. Kayak pantat bebek. Dan karena di jeblongan pasti nggak enak, udah kejedok ya. Kasihan kalau bawa anak kecil gitu nanti kaget bapaknya itu kalau ngikut. Iya, apalagi ngajak istri hamil ya. Karena kayak ban bocor Pak kalau ngikut. Ini aja. Kalau nggak mau nahan. Nggak bahaya. Sudah selesai ya. Sekarang diambil oleh asistennya untuk dipasang kembali. Nah, ini dirapikan dulu supaya posisi posisi lubang bautnya sejajar. Kemudian ya pasang. Nah, ini proses pemasangan kembali di motornya ya. Kurang lebih ini menghabiskan waktu sekitar berapa jam? Ya 1,5 sampai 2 jam. Saya ke sana jam 9:30 sampai di sana jam 11 sudah selesai. Ya 1,5 jam. Kurang lebih jam 11 sudah selesai. Oke, sekian dulu konten kali ini tentang perbaikan shock breaker. Semoga punya gambarnya gimana proses perbaikan shock breaker. Ini bayarnya 130.000. Sampai saat ini masih oke.